Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita dipertemukan kembali dalam renungan. Dan hari ini kita akan bicara soal hukum. Kadang-kala manusia melupakan hukum, jadi hidupnya seenaknya saja. Namun mari kita berdoa dulu, kita mohon hikmat Tuhan. Bapa yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di keluarga mereka masing-masing, maupun kapanpun dan dimanapun mereka ada. Roh hikmat-Mu kami dambakan Tuhan, agar firman Allah menjadikan rema bagi setiap pribadi kami, apalagi soal hukum, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan hukum dalam kehidupan yang benar. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara kembali tentang firman Allah dalam renungan. Dan pokok renungan hari ini tentang hukum. Ya pasti tidak sedikit manusia dalam dunia ini tidak memahami hukum. Tapi saat ini hukum yang paling perlu dipahami adalah hukum dalam Tuhan. Bukan hukum sekedar dalam pemerintah. Nah, olehnya saya bacakan satu ayat yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 27 yang mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini ayat bicara soal hukum. Hukum kasih. Kasih kepada Tuhan itu hukum yang paling utama dan yang pertama. Dan hukum kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Seperti hanya juga dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 saya tidak bacakan. Ada 4 macam jenis kasih. Yaitu kasih agape, kasih philo, kasih storge, dan kasih eros. Kasih itu sebagai orang percaya, tentu kepada Yesus Kristus, harus dihidupkan, diwujudkan dalam perilaku setiap hari. Baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hidup bermasyarakat, hidup berumah tangga, hidup beragama, hidup berorganisasi, hidup berkomunitas, dan hidup toleransi. Nah, mengapa kita ini harus berbuat seperti itu? Pertama, karena kasih itu Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan setiap pendengar yang ada dimanapun. Karena sebelum kita berbuat seperti itu, Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini jelas sekali. Dan kasih Allah itu sangat luas jangkauannya. Menjangkau setiap pribadi, tidak pandang bulu, agama, derajat, bangsa, suku, dan lain sebagainya. Seluruh dunia jangkauannya. Firman Allah mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, saudara dan saya, Bapak, Ibu, bahkan para pendengar dimanapun berada, maka haruslah kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah yang disertai dengan iman,
akan menceritakan tentang keselamatan abadi. Alkitab disebutnya hidup kekal. Yang kedua, kasih itu hukum utama yang harus dihormati. Matius 22 ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara agama. Jadi setiap pelanggaran sudah diatur dalam hukum. Yang salah harus dihukum. Demikian pula dengan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan diperhadapkan dengan hukum Tuhan. Kalau Tuhan saja punya kepastian yang sedemikian, apatah lagi juga pemerintah. Mari kita menghormati, kita menghargai, kita pegang teguh dengan sikap mengasihi Allah dan sesama dalam hidup bermasyarakat. Hukum ini harus menjadi perhatian dalam kehidupan dari kesehari. Kapanpun, dimanapun kita berada, apapun yang dihadapi dalam hidup ini. Yang ketiga, kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan di tengah kehidupan sesama. Hal ini menunjuk kepada hukum kedua, yaitu menunjukkan belas kasihan kepada sesama, sekalipun itu musuhnya. Bukan dengan kekerasan agama itu mengajarkan untuk berbuat baik, tapi harus berbuat baik walaupun lain agama. Apatah lagi, maaf kata, apalagi kita punya musuh. Dan itu semua telah dilakukan Yesus sendiri selama ada di dunia ini. Pekerjaannya, penderitaannya, bahkan sampai kepada kematiannya demi untuk manusia. Anda, saya, dan sesama manusia. Kalau Tuhan saja dalam Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, berkuasa atas hidup mati manusia, berkuasa mengatur jalannya dunia ini setiap hari di hadapan saudara. Nah, mari wujudkanlah kasih-Mu kepada Tuhan dan sesama manusia. Dan kita percaya hukum kasih itu harus menjadi kenyataan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Terhadap keluarga, terhadap masyarakat, bangsa negara, dan terutama seperlindungan hari ini kepada Tuhan. Biarlah firman Allah hari ini memberikan rema bagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita membuktikan bahwa kita ini orang yang beragama, takut akan Tuhan dengan segenap hati dan mengasihinya. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman hari ini. Hukum itu harus terukir dalam hati kami orang beriman. Hukum itu harus menjadi kenyataan wujud dalam tindakan, perkataan, hari ke hari. Hukum itu harus dirasakan kebaikannya bagi orang lain yang kita hadapi. Kami percaya Tuhan mendampingi kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.